Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Baziyat Femilis dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi inspirasi kenapa sampai ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu itu kemudian disusun. Nah, jadi sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama tarikh ya atau ahli sejarah, bahwa yang meletakkan dasar-dasar tentang ilmu bahasa Arab atau ilmu nahwu itu adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, beliau inilah yang kemudian meletakkan dasar-dasar tentang pembahasan dalam ilmu nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab ya, ilmu tata bahasa Arab. Nah, yang menjadi kemudian alasan kenapa ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab ini kemudian disusun itu adalah karena banyaknya kesalahan pengucapan ya, banyaknya kesalahan pengucapan ya, baik oleh orang-orang di luar kalangan orang Arab atau bahkan oleh orang-orang Arab sendiri ya, sehingga karena adanya kesalahan pengucapan tersebut pada akhirnya makna kalimat itu menjadi berubah sangat jauh. Nah, di antara yang kemudian salah dibaca pada saat itu ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah At-Taubah ayat yang ketiga ya, sebagaimana bisa pemirsa lihat ini ayatnya ya, lebih tepatnya di potongan kalimat ini ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu ya. Nah, ini dalam riwayat itu dikisahkan ada seorang Arab Badui meminta ayat ini dibacakan ya, lalu kemudian oleh si pembaca ayat ini dibaca dengan bunyi annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi ya. Jadi rasulnya itu diberi harokat kasroh. Nah, mungkin kita bertanya kenapa kemudian dibaca kasroh padahal kemudian tandanya sudah jelas ini dhamma. Nah, jadi kita jangan membayangkan bahwa Al-Quran pada masa sahabat itu memiliki tanda baca sebagaimana Al-Quran di masa kita ini ya, yang mana Al-Quran masa kita ini sudah ada tanda fathahnya, tanda dhammanya atau kemudian tanda kasrohnya. Tetapi di masa mereka Al-Quran itu kemudian belum ada tanda sebagaimana Al-Quran di masa kita ini. Bahkan kemudian tanda titiknya pun belum ada. Nah, sehingga kemudian dibaca warasul ini, warasuluhu ini dibaca menjadi warasulihi. Nah, kalau kita lihat secara makna itu bergeser sangat jauh. Nah, kalau dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu, itu artinya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik ya. Nah, tetapi kalau kemudian dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi, itu artinya menjadi Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Nah, sehingga karena maknanya menjadi seperti itu, orang Arab Badui yang minta dibacakan tadi lalu kemudian berkata, kalau begitu maka aku akan berlepas diri dari Rasulullah. Kenapa? Karena Allah saja berlepas diri darinya ya. Maka aku pun juga akan berlepas diri dari Rasulullah. Nah, lalu kemudian bacaan itu diluruskan bahwa kemudian bukan warasulihi tetapi warasuluhu. Nah, ini penjelasannya secara kebahasaan itu ya. Allah ini menjadi fathah karena menjadi isim anna ya. Kemudian bari'un, bari ini menjadi dhamma karena jadi khobar anna. Nah, minal musyrikin, min ini huruf jar ya. Al musyrikin itu asalnya adalah al musyrikuna. Nah, jamak mudzakkar salim, tapi karena ada huruf jar maka ini majrur. Majrurnya karena dia jamak mudzakkar salim, maka dia mengambil tanda cabang dari jar yakni ya, maka menjadi musyrikin.
Nah, adapun wa rasuluhu ini, ya rasul ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa dia tidak maktuf saja kepada harokatnya Allah ini, ya? Jawabannya itu adalah karena rasul ini bukan lagi, dia tidak lagi maktuf dengan lafaz Allah, ya, tetapi melainkan dia ini sebagai mubtada, ya. Dia sebagai mubtada, adapun khobarnya itu mahdzuf, ya. Jadi kalau misalnya kita mau lanjutkan, ya, yang khobarnya yang mahdzuf itu, ya, maka menjadi kurang lebih wa rasuluhu bari'um minhum. Nah, humnya itu kembali kepada al-musyrikin ini, ya. Jadi kalau diartikan secara lengkap dengan khobar dari wa rasul ini, dari rasuluhu ini, maka menjadi Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang, dari mereka, ya, gitu. Nah, jadi seperti itu pemirsa. Nah, ini juga kemudian sekaligus sebagai pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya harokat itu dalam membaca teks-teks Arab, ya, khususnya kemudian dalam membaca Al-Quran itu. Maka bacalah Al-Quran sesuai dengan tanda baca yang sudah disediakan. Semoga bermanfaat. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.